ada yang sekarang jadi suami saya. Saya ketemu dia dengan tidak sengaja. Sebenarnya Islam dan Katolik itu kan berhubungan ya. Nah, Nabi Isa itu kan sebenarnya kan ada pembiaran dalam keluarga, tidak mendidik. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Shalom, salam hikmah, tetap jadi berkat. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya harap semua teman-teman dalam keadaan yang baik dan sehat. Teman-teman, dalam kasus yang sama, saya memperhatikan di salah satu podcast yang dimana membahas seorang wanita yang meninggalkan imannya yang lama karena ada beberapa faktor yang terjadi dalam hidupnya. Nah, untuk sekali lagi saya menekankan bahwa saya bukan membahas atau tidak setuju dengan perpindahan agama. Saya kelihatan sepertinya mungkin, ada kafir ini dia kepanasan ngeliat orang mualaf, dasar lu kepo banget. No. Saya bukan itu. Saya akan melihat ada pembelajaran yang harus kita pelajari dalam kita juga mengkoreksi kekristenan. Kita juga perlu melihat video yang lain. Nah, saya akan meneliti dan mengambil sebuah rumusan penting untuk menjadi pelajaran bagi orang Kristen. Coba saksikan videonya bersama-sama. Kebetulan sahabat rukun, Mbak Evelyn ini adalah seorang mu'alaf. Nah, bagaimana cerita dan sharingnya? Mungkin bisa Mbak Evelyn sharing bagaimana bisa mengenal Islam sehingga memutuskan untuk menjadi mu'alaf, Mbak. Jadi saya mengenal Islam itu dari saya kecil, itu saya sudah mengenal Islam karena keluarga besar dari mami saya itu beragama Islam semua, mayoritas. Hampir semua. Dan itu saya kan lebih dekat dengan keluarga mami kan. Dan sepupu-sepupu saya Islam semua, dan bahkan saya pun merasa saya dulu beragama Islam waktu saya kecil. Pas kecil ya. Karena suka ikut sholat bareng. Tapi berarti tahu bagaimana sholat, tahu tata cara ayat-ayatnya enggak. Hanya tahu gerakannya aja. Masih kecil juga ya, Mbak. Kalau mbak saya ikut sholat, saya pasti mbak ikut gitu. Udu ikut udu kan, mungkin karena melihat ya. Iya. Terus ikut-ikutan mbak saya, ya saya ikut juga begitu gitu. Saya nggak tahu bacanya apa. Semakin besar baru tahu bahwa saya tuh beragama Katolik, karena saya masuk ke agama Katolik tuh kelas 3 SD. Itu bersama semua kakak saya, adik saya, orang tua saya tuh belajar agama Katolik, dan kita masuk ke agama Katolik itu. Nah, terus kenapa saya mu'alaf? Ya mungkin karena mencari tahu juga kan ya. Semakin besar gitu mencari tahu. Terus saya kebetulan ya namanya jodoh dipertemukan oleh Allah. Ada yang sekarang jadi suami saya. Saya ketemu dia dengan tidak sengaja. Lalu dan kebetulan beliau beragama Islam, tetapi beliau belajar juga gitu loh. Pengen cari tahu nih perbedaannya apa. Bukan hanya Islam Katolik, bukan hanya itu aja. Bahkan dia sebelumnya juga mempelajari agama lainnya juga, nyari tahu gitu. Dan kita bareng-bareng ke kajian gitu kan. Itu dikasih banyak informasi-informasi tentang agama-agama yang lain, juga belajar bareng, mungkin seperti itu ya, Mbak ya. Iya, betul. Dan semakin tahu kan, semakin tahu Islam, semakin mempelajari Islam, ternyata sebenarnya Islam dan Katolik itu kan berhubungan ya. Nah, Nabi Isa itu kan sebenarnya kan itu sangat dimuliakan di Islam. Betul. Gitu, dari dia lahir sampai dia diangkat oleh Allah, itu kan semua ada di Al-Quran, lengkap. Betul. Bahkan saya mengikuti Nabi Muhammad karena yang menyempurnakan. Iya. Baik, ada beberapa hal sebenarnya saya kebingungan ya, apa yang dialami oleh wanita ini dan bagaimana di dalam keluarganya dia boleh ada. Saya bingung juga. Yang pertama tadi video yang teman-teman lihat adalah dia mengatakan bahwa keluarga maminya semuanya Islam dan dia udah terbiasa, dia familiar dengan orang-orang Islam. Itu baik, itu bagus ya. Nah, kemudian apakah menurut saya orang tuanya, kalau dia bukan beragama Islam, tidak mengarahkan anaknya, tidak mendidik anaknya untuk tidak melakukan apa yang bukan menjadi agamanya. Nah, faktor ini saya melihat ada sebuah pembiaran dari sebuah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, tapi orang tuanya melakukan itu, jadi tidak mendidik anaknya agama apa dan apa yang harus dilakukan sesuai dengan agamanya. Dan kemudian dengan keluarga-keluarganya yang ada juga melakukan pembiaran, bahkan mempengaruhi
saudaranya ini untuk melakukan apa yang bukan agamanya. Faktanya dalam keluarga ini ternyata ya ada faktor keluarga yang mempengaruhi juga, ya pembiaran begitu. Sekalipun dia bukan agama itu, tapi keluarganya membiarkan untuk dia melakukan ya sholat bohong-bohongan dan macam-macam yang dia tadi sampaikan sejak dia tadi masih kecil. Ya, ini ada pembiaran dalam keluarga, tidak mendidik, dan juga pengaruh dari keluarga-keluarga yang juga membawa dia selalu untuk melakukan hal-hal yang bukan agamanya. Kemudian yang saya bingung, dia katakan bahwa umur 3 tahun dia masuk agama Katolik. Ini saya bingung ya, bahwa umur 3 tahun dia masuk agama Katolik. Sebelum Anda umur 3 tahun, Anda agamanya apa? Sehingga kemudian setelah dari Katolik Anda masuk Islam. Sebelum Anda umur 3 tahun, berarti agamanya apa? Saya bingung juga gitu kan. Bagaimana dia menceritakan latar belakang dan hubungan sehingga dia sampai akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, maka teman-teman, itu yang menjadi pertanyaan saya. Maksudnya gimana ini? Ya kan, sebelum umur 3 tahun dia agamanya apa? Gak mungkin dia Sunda Empire, gak mungkin, ya kan? Pasti dia beragama tapi dia tidak bisa menjelaskan sebelumnya itu apa, ada masalah apa gitu. Dan yang seperti biasanya terjadi, bahwa ada seperti sosok orang yang menerangkan kepada saya, yakni jodoh saya. Sehingga itulah yang membuat dia mungkin akhirnya semakin kuat. Ada faktor didikan orang tua yang tidak baik, ada faktor keluarga yang juga mempengaruhi, dan sesuai dengan sebenarnya ajaran kekristenan, tidak boleh punya pacar yang tidak seiman. Tentu wanita ini tidak mendapat didikan yang benar dari orang tua, apalagi dari lingkungannya. Plus dia melihat seorang laki-laki yang bukan satu iman, dan dia ya tidak peduli untuk itu, karena dia selama ini memang menurut saya dia tidak belajar baik tentang agamanya. Dan akhirnya ya begitulah, bahwa sebenarnya tidak menjadi masalah dia masuk agama yang ini atau yang itu, tidak. Tapi ternyata dalam perjalanan kehidupan itu kita belajar bahwa dia bukan orang yang sungguh-sungguh dan memahami, bahkan mempelajarinya. Dan kemudian pacarnya yang sekarang sudah jadi suaminya, dulu juga belajar apa, saya juga bingung gitu kan. Ya mungkin itu hanya sebatas omongan saja. Pacar saya juga belajar katanya gitu. Gak mungkin, dia kan seorang muslim dan dia tahu bahwa kamu bukan muslim dan kalian pacaran. Tentulah dia akan menyampaikan argumen, pengaruh, belajar bareng, dan nanti kalian teman-teman akan tahu bahwa kenapa wanita ini seperti itu. Akhirnya ada faktor yang disampaikan dan ada pengajar khusus yang akhirnya membuat dia mantap meninggalkan Yesus. Nah, nanti kita akan tahu bersama. Kemudian yang disampaikan seperti biasa pendapat seorang mualaf tentang agama sebelumnya, seringkali memang kita menganalisanya dan mendapat sebuah kesalahan dalam berpikir yang akibat dari sebenarnya ketidaktahuan juga, ya kan? Apa itu? Ya, berkata bahwa Katolik dan Islam itu berhubungan, ya. Dia juga seperti tidak yakin gitu. Katolik dan Islam katanya berhubungan. Hubungan apa? Hubungannya apa? Apakah kemudian dikatakan seiring berjalannya waktu, agama demi agama, hubungannya apa? Islam dan Katolik. Saya juga bingung juga ini, ya kan? Maksudnya bagaimana sih? Nah, setelah dia menjelaskan, baru kelihatan bahwa ketidakpahamannya berkata bahwa Islam dan Katolik atau Katolik dan Islam itu adalah sama, ada hubungannya. Nah, apa yang dijelaskan bahwa Yesus dijelaskan juga di dalam Al-Quran lebih lengkap dan dimuliakan. Saya tidak membahas posisi Quran. Saya tidak membahas posisi Quran dalam hal itu, tapi dalam konteks dia meninggalkan agamanya karena pengetahuan ini yang dia rasa ada hubungannya. Saya mau menjelaskan, tapi ini adalah sebuah pertanyaan yang sering sekali melulu yang itu-itu aja keluar dari seorang mualaf. Mbak, saya mau bilang bahwa Katolik itu sudah ada sejak akhir abad pertama sampai dengan saat ini. Sementara agama Mbak itu baru muncul pada abad ke-6. Ada sekitar 400 lebih tahun jaraknya. Nah, sehingga kalau dikatakan hubungan, tentu tidak ada, nggak ada hubungannya. Nah, kemudian menjelaskan tentang Yesus lebih lengkap dan lebih rinci. Are you sure about that? Lebih lengkap di dalam sana. Nah, saya berbicara dalam perspektif dia, bukan dalam perspektif orang Islam hari ini. Karena pendapat dia sebagai mualaf itulah yang harus saya defense.
bukan kebenaran Al-Qur'annya. Mungkin dia belum pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Dia belum tahu tentang mujizat Yesus, kebangkitan Yesus, kelahiran Yesus, pengajaran Yesus, dan sampai dicatat oleh 4 Injil, dan dia berkata di sana lebih lengkap. Ya oke lah, sekarang dia pendapatnya sekarang sudah sebagai mualaf, it's okay. Dan kemudian dia berkata bahwa Alkitab atau dia berbicara bahwa ajaran nabinya adalah yang menyempurnakan yang sebelumnya, agama yang menyempurnakan, penyempurna. Saya kasih contoh saja begini, bahwa jikalau kita main puzzle, ada satu yang hilang, kita tidak akan bisa melihat gambarnya dengan jelas dan detail kalau ada beberapa puzzle yang hilang. Nah, maka kemudian kita sudah tahu gambarannya dan kita tidak akan mungkin salah ambil puzzle karena kita sudah melihat sedikit gambarannya. Nah, sehingga kalau gambarannya itu dimasukkan, kalau dikatakan penyempurna, dia akan menyesuaikan dengan gambar yang lain sebelum gambar yang kosong ini dimasukkan. Tetapi kalau Mbak katakan bahwa menyempurnakan, tapi sebenarnya kita melihat sekarang ajaran agama Mbak yang saat ini sungguh-sungguh bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan hari ini. Contoh saja, sederhana saja, di Alkitab Yesus mati disalib. Mungkin di problem dalam agamanya Mbak bahwa Yesus tidak disalib, Yesus diangkat, Yesus digantikan, diserupakan. Itu tidak pernah dicatat di dalam Injil manapun, tidak pernah. Nah, itu hanya ada di kitabnya Mbak saja. Ini sebagai satu contoh kasus. Dan siapa yang menyerupakan? Tidak ada yang tahu, masih kontradiksi sampai dengan hari ini, perbedaan pendapat terjadi di mana-mana. Nah, jadi tidak mungkin yang menyempurnakan itu merombak puzzle-puzzle yang ada. Gak mungkin. Yang namanya penyempurna, dia harus menyempurnakan dan harus menyesuaikan dengan yang ada sebelumnya. Ya, tapi terserahlah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di sini yang terakhir adalah siapa pendidiknya, siapa gurunya, dan ternyata adalah ibu yang satu ini. Saya kan mengikuti kajian Irena Handono. Nah, saya berpikir apa saya kesana aja gitu. Lalu saya telepon ke Irena Handono dan bisa di sana untuk bersyahadat di sana dengan membawa saksi-saksi entah dari keluarga atau siapa. Akhirnya saya membawa adik-adik mami saya, sepupu saya, yang sekarang jadi suami saya. Itu mereka yang jadi saksi saya. Ikut ke Irena Handono kalau nggak salah di Bekasi ya waktu itu. Ya udah saya bersyahadat di sana. Siapa ibu yang satu ini? Ibu ini adalah Irene Handono. Irene Handono adalah juga seorang mantan Katolik dan sekarang sudah beragama Islam dengan, mohon maaf, hujatan-hujatan, kebohongan-kebohongan dan hoax-hoax yang dia berikan kepada orang Kristen. Contoh kasus, dia berkata bahwa Yesus baru diangkat di tahun 325 dalam konsili Nisea. Sebelumnya Yesus belum Tuhan. Nah, jadi mengada-ngada seperti itu. Dan Irene Handono ini adalah juga seorang yang pernah masuk di biarawati. Dan di biarawati itu tidak boleh pacaran, tidak boleh apalagi menikah. Dan dia dalam kasusnya yang diutarakan oleh keluarganya, dia tidak taat dengan peraturan-peraturan itu, sehingga dia dengan calon romo yang ada, mereka melakukan hubungan gelap dan kemudian dikeluarkan dari seminari itu, dan tidak boleh ya seperti itu di dalam seminari. Dan akhirnya dia mulai keluar dan dia menikah lagi dengan orang yang agama Islam. Kemudian saya nggak tahu berapa complicatednya Irene Handono, dan kemudian dia berkoar-koar dengan status biarawati, padahal itu sudah di-attack bahwa dia bukan mantan biarawati dimanapun gitu kan. Dia masih dalam pendidikan dan tidak lulus oleh karena kasus amoral yang dilakukannya. Dan sekarang dia membuka mulut lebar-lebar melawan kekristenan dengan data-data yang palsu dan tidak benar. Dan dia mempengaruhi, berhasil Ibu Evelyn ini akhirnya terpengaruh dengan ajarannya. Nah teman-teman, apa poin yang mau kita pelajari hari ini? Pertama, perpindahan agama adalah hak semua orang. Dan kedua, bahwa penting sekali peran orang tua mendidik anak jangan sampai terpengaruh yang bukan agamanya. Artinya anak harus dididik dengan baik, takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu tidak dilakukan oleh orang tuanya. Kemudian dia juga harusnya melindungi anaknya, membentengi anaknya dari apa yang bukan jadi ajarannya. Kemudian tidak memilih pasangan yang tidak seiman, akhirnya menjadi kontribusi yang buruk dalam kehidupannya. Dan itulah yang terjadi, teman-teman. Nah, harus berhati-hati, semua orang-orang percaya ancaman ini ada di sekitar kita.
berhati-hatilah, hidup dalam kebenaran, jangan coba-coba untuk mencari pasangan yang tidak seiman. Ini berbicara mengenai Savior, penyelamat, keselamatan kita. Maka jangan main-main. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.